Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak Budiana, hari ini hari Rabu tanggal 7 April 2021 di pelajaran kedua di jam kedua ya, yaitu pelajarannya tematik, masih tematik. Cuman muatannya tadi kan di jam pertama itu muatannya bahasa Indonesia. Nah, sekarang di jam kedua muatannya PPKN. Ya, muatannya PPKN atau mata pelajarannya PPKN. Karena jadi ngacak ya, karena kita memang seperti itu gitu. Jadi memang sebetulnya kita tuh bukan per bidang studi ya, pengajarannya bukan seperti ini. Harusnya kita tuh bablas gitu ya, maksudnya tematik ya udah tematik, nggak ada per bidang studi, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada matematika, nggak ada PPKN. Cuman karena lagi seperti ini, ngajarnya seperti ini secara online, makanya jadi Budiana bikin inovasi sendiri aja gitu. Gimana sih caranya biar anak-anak tuh kelar sampai tema 8 gitu. Nah, akhirnya Budiana seperti ini gitu. Jadi makanya bilang kan biasanya hari Rabu olahraga sama PPKN, olahraga sama matematika, kan biasanya seperti itu. Tapi kan kok sekarang enggak, sekarang bahasa Indonesia memang jadi ya udah karena kita kalau kemarin kan kita mulainya dari Senin, Selasa. Nah, sekarang kan kita mulai untuk masuk ke tema 8-nya itu kan Rabu. Hari Rabu ini kita baru masuk ke tema 8. Makanya untuk yang lebih banyak aja dulu materinya gitu ya. Oke. Jadi itu muatan PPKN atau mata pelajaran PPKN itu ada di pembelajaran 2, 4, 5 dan 6 ya. Coba buka pembelajaran 2 di halaman PPKN itu di halaman 14 ya. Sikap yang baik ketika bermain. Nah, tadi ini udah Budiana pelajarin. Belum. Ino dan teman-temannya bermain bersama. Di antara mereka ada yang berbeda agama. Meski berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Oh, dengerin ya. Mereka menunjukkan sikap menjunjung persatuan. Mereka juga mengembangkan sikap jujur. Tidak ada yang mau menang sendiri, mau mengakui kesalahan sendiri. Mau mengakui kekalahan sendiri. Sikap persatuan dan jujur harus dilakukan setiap kali bermain. Bermain akan menyenangkan jika semua melakukan sikap tersebut. Ya, jadi sikap yang baik ketika kamu bermain itu harus mengutamakan kerukunan. Harus mengutamakan sikap kerukunan, ya. Kalau kamu mau menang sendiri, kamu egois, ya, kamu nggak mau kalah, ya, kamu harus maunya menang terus, ya kamu nggak bisa bermain bersama teman kamu. Kalau kamu punya sifat seperti itu sifat yang jelek, ya, sifat yang tidak baik. Jadi kalau kamu bermain bersama teman, itu kamu harus mementingkan sikap kerukunan, ya. Nah, dan juga harus mengembangkan sikap jujur. Kalau kamu memang dalam bermain kamu mematuhi aturan, terus kamu jujur, ya, kamu mengutamakan sikap kerukunan, pasti permainannya menyenangkan, ya. Tapi kalau kebalikannya, ya, kamu tidak jujur, ya, tidak mau mau menang sendiri, nggak mau kalah sama temennya, ya udah, akhirnya nggak akan tuh permainannya menyenangkan. Pasti ujung-ujungnya berantem, ya, ujung-ujungnya berkelahi gitu. Nah, coba lihat halaman 16. Sebelum bercerita berilah tanda centang. Nggak usah dikerjakan. Coba kamu lihat mana sikap yang
menimbulkan permusuhan di antara dua ini, ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ya, betul, yang sebelah kiri. Ya, karena itu ada dua anak yang sedang berebut mainan. Itu sikap yang akan menimbulkan permusuhan tuh. Gitu. Ya. Nggak usah diceritakan. Pokoknya kalau kamu bermain dengan teman, kamu tidak boleh mau menang sendiri, mau egois, mau kamu yang ngatur-ngatur. Enggak seperti itu. Kalau kamu mau begitu, sifat kamu seperti itu, kamu main aja sendiri, gitu, ya. Tapi kalau kamu bermain dengan teman, utamakanlah sikap jujur, ya, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, ya. Walaupun dia berbeda agama, kamu harus tetap saling menghormati, ya. Terus sikap sikap kerukunan harus kalau kamu mau bermain dengan teman kamu. Tapi kalau kamu maunya menang sendiri, main aja sendiri, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4, lihat halaman 25. Tidak semua teman memiliki suku, bangsa, dan agama yang sama dengan kita, ya. Ada yang bersuku Bali, Padang, dan Betawi. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Walau berbeda, semua anak harus hidup rukun, ya. Seperti Ino dan teman-temannya. Jika bertengkar, kemudian saling meminta maaf, ya. Anak-anak saling menolong dan memberi. Sikap itu mencerminkan persatuan dan keberagaman, ya. Kalau di dalam Pancasila itu namanya Persatuan Indonesia nih, sila ketiga, ya. Tidak semua teman memiliki suku, bangsa, agama yang sama dengan kita. Kalau kita Islam, mungkin teman kita ada yang beragama Kristen. Kita Betawi, mungkin teman kita ada yang bersuku Bali atau Padang atau Papua, gitu, ya. Walaupun itu berbeda semua, kita harus mengutamakan yang namanya hidup rukun. Harus itu wajib. Kalau kamu tidak mengutamakan hidup rukun, ya udah, berkelahi, bertengkar, itu udah pasti lah, ya. Dan juga anak-anak saling menolong. Jangan kamu gini, nggak mau, ngapain, dia kan gini sama aku, gini nggak mau aku nolongin dia. Nggak bisa itu seperti itu, ya. Kamu harus saling tolong menolong dan memberi. Oke, itu nggak usah dikerjakan. Lanjut ke pembelajaran 5, ya. Nah, pembelajaran 5 itu ada di halaman 33. Ino dan teman-teman bermain dengan rukun. Bagaimana bila tidak ada kerukunan dan dalam bermain bertengkar, permusuhan, itu udah pasti, ya. Bacalah informasi dari kejadian berikut, kemudian diskusikan jawab dan dari pertanyaan berikut. Tulis pula kesimpulan agar terciptanya persatuan. Lulu sedang belajar mengayuh sepeda. Sepeda baru itu pemberian ayah Lulu. Rino datang ingin meminjam sepeda. Lulu ingin meminjamkan setelah ia selesai bermain. Rino kesal kepada Lulu. Lulu tetap berlatih mengayuh sepeda. Tiba-tiba Lulu terjatuh. Rino menertawai Lulu. Apakah yang bisa Lulu lakukan setelah melihat Rino menertawainya? Apa yang bisa dilakukan? Bersedih, ya. Bisa juga menangis, bisa juga kecewa, ya. Bisa juga merasa diejek, ya. Itu yang dirasakan. Apa akibatnya setelah kejadian itu? Permusuhan, ya. Tidak ada lagi kerukunan, pasti bertengkar. Ino dengan Lulu, gitu. Rino dengan Lulu. Apa pula yang seharusnya Rino lakukan? Menolong, harusnya menolong. Walaupun kan kamu mau dipinjemin, si Rino itu sebetulnya mau dipinjemin sama Lulu, tapi setelah Lulu selesai belajar, gitu loh. Setelah si Lulu itu belajar, dia mau dipinjemin, tapi setelah Lulu selesai belajar,
gitu. Bukannya nggak mau dipinjemin, tapi nanti. Nah, apa pula yang harus Rina lakukan? Menolong. Nggak boleh, itu namanya Rina itu egois, ya, mau menang sendiri, ya. Itu sifat yang tidak baik. Nggak, itu tidak dikerjakan, ya. Lanjut ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6 itu ada di halaman 37. Laras tidur setiap pukul jam 9 malam. Tidur juga cara mengistirahatkan mata. Sebelum tidur, Laras selalu berdoa. Berdoa adalah salah satu kegiatan ibadah. Itu sila keberapa tuh? Berdoa sebelum tidur. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kegiatan ibadah merupakan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Cara dan waktu ibadah setiap agama berbeda-beda. Semua dilakukan oleh para pemeluk agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, antar pemeluk agama harus saling menghormati dan menghargai. Pemeluk agama yang satu tidak boleh memaksakan kegiatan ibadahnya kepada pemeluk agama lain. Bila antar pemeluk agama saling menghargai dan menghormati, maka kerukunan pun akan tercipta. Itulah contoh sikap persatuan antar umat beragama. Tadi kan saling saat bermain, ya, saat bermain dengan teman. Nah, kalau ini tadi persatuan saat kerukunan saat bermain. Kalau ini persatuan antar umat beragama. Karena memang di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 di Indonesia agama yang diakui di Indonesia. Jadi walaupun ada 6, ya, walaupun ada 6 agama, itu kita harus saling rukun, harus saling hidup rukun, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Kalau ada teman kamu yang sedang beribadah atau sedang beribadah di gereja, ya, kamu harus menghormati, jangan diejek, jangan dikatain, nggak boleh, ya. Itu namanya kalau kamu mengejek, mengatai, itu namanya kamu tidak memberikan sikap persatuan antar umat beragama, tidak, ya. Kamu tidak akan hidup rukun. Oke, nah, jadi yang bawa foto, ya, cuman itu doang tugasnya. Tugasnya ada 2. Itu 1, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar, beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Itu di foto. Dan juga evaluasi 1, ya, PPKN-nya aja. Halaman 42, evaluasi 1 PPKN-nya, karena sedikit tugasnya, makanya Bu Diana kasih evaluasi 1 PPKN nomor 1 sampai nomor 6, ya, itu di foto. Jadi tugasnya halaman 37 dan juga halaman 42, evaluasi 1 nomor 1 sampai nomor 6. Oke, itu aja penjelasan dan tugasnya, tugas untuk muatan PPKN atau mata pelajaran PPKN hari ini. Lebih kurangnya Bu Diana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.